Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Dr. Didi Dwi Sanyoto MSM MedEd dari MIU Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini kami akan menjelaskan tentang metode 7 jam dalam PBL. Apa itu PBL? PBL singkatan dari Problem Based Learning. Ini merupakan metode pembelajaran di mana belajar diawali dengan satu masalah berupa skenario yang akan dipelajari dalam diskusi tutorial atau kelompok kecil yang tadi dikenal dengan tutorial. Bagaimana mekanisme tutorial itu? Setiap skenario atau problem akan didiskusikan dalam 2 kali kegiatan atau pertemuan. Pada tutorial atau pertemuan pertama, mahasiswa akan melaksanakan langkah ke-1 hingga langkah ke-5. Langkah ke-6 merupakan self-study atau mandiri, dilaksanakan pada hari berikutnya setelah pertemuan pertama. Pertemuan kedua atau tutorial kedua dilaksanakan beberapa hari sesudah tutorial pertama. Di sini kita akan melaksanakan langkah ke-7 dari 7 jam. Apa itu tutorial? Tutorial adalah salah satu diskusi kelompok kecil yang dicirikan dengan partisipasi dan interaksi sekelompok kecil mahasiswa yang anggotanya berjumlah antara 10 hingga 13 orang. Apa saja yang harus dilakukan dalam pertemuan pertama dalam proses tutorial? Yang pertama adalah tutor akan memperkenalkan diri kepada mahasiswa. Kalian jumpa lagi dengan saya, Dr. Didi, yang akan menjadi tutor pada pertemuan tutorial hari ini. Berikutnya, perkenalan anggota grup dalam mahasiswa. Saya Syarista Kusuma. Saya Hairul Salamudin. Saya Adinda Sefinayaman. Yang ketiga, tutor memimpin pemilihan moderator dan sekretaris, juga pemilihan notulen. Ada yang mau bersedia menjadi moderator? Silakan. Siapa? Muhammad Irfan Rabbani. Ya, Muhammad Irfan. Notulen. Berikutnya, tutor melakukan refresh 7 jam itu sendiri. Kita ada 7 jam. Jadi untuk pertemuan pertama ini, Kegiatan selanjutnya adalah tutor akan mendampingi diskusi kelompok hingga selesai, dan di akhir diskusi, tutor akan memberikan feedback dan memberi kesempatan refleksi. Apa sebenarnya peran 7 jam di dalam tutorial? Yang pertama adalah sebagai alat untuk mencapai learning outcome. Learning outcome sendiri adalah tujuan atau sasaran pembelajaran. Dalam tutorial kali ini, mahasiswa tidak diberitahu tentang LO-nya sejak awal, di mana mahasiswa diminta untuk mencari LO itu sendiri melalui diskusi. LO tiap skenario ada di dalam buku panduan blog yang dipegang oleh para tutor. Apa saja 7 jam? Dari katanya 7 jam ada 7 langkah dalam memulai proses tutorial. Langkah pertama adalah membaca skenario dan klarifikasi istilah. Langkah kedua, menentukan masalah. Langkah ketiga, menganalisis masalah. Langkah keempat adalah membuat pohon masalah. Langkah kelima adalah menentukan sasaran belajar. Langkah keenam adalah belajar mandiri. Dan terakhir, langkah ketujuh adalah tesis dan uji diri.
Bagaimana langkah-langkah dalam 7 jam? Langkah pertama, membaca skenario dan klarifikasi istilah asing. Dalam membaca skenario, mahasiswa dapat membaca skenario itu sendiri-sendiri atau ada salah satu mahasiswa yang membacakan dan memberikan obat untuk mengatasi penyakit itu. Kemudian, mahasiswa mengidentifikasi istilah atau kata yang masih kurang jelas. Jadi saya mengklarifikasi istilah dari muntah. Anggota lainnya akan mencoba memberikan atau mendefinisikannya. Jadi aku mau menjawab yang muntah. Muntah itu adalah kondisi ketika isi lambung keluar secara paksa. Hasil definisi dari kata yang kurang jelas tersebut ditulis oleh notulen atau sekretaris dalam papan atau dicak. Langkah kedua, menentukan masalah. Dari teman-teman, apakah ada yang mengidentifikasi masalah? Silakan angkat tangannya. Silakan, Farid. Oke, izin menanyakan. Di skenario kan disebutkan bahwasannya dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, yang pengen kutanyain itu, kenapa dokter memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan? Dan kira-kira apa hasil yang diharapkan dari pemeriksaan lanjutan tersebut? Dalam menentukan masalah, mahasiswa dapat merumuskan masalah tersebut dengan kalimat tanya. Permasalahan harus berdasarkan skenario yang sudah ada. Masalah bisa berupa fakta atau fenomena. Tiap mahasiswa tentu memiliki perbedaan pandangan terhadap sebuah skenario atau masalah. Diharapkan mahasiswa dapat mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan dari skenario tersebut. Seluruh isu atau masalah yang telah diungkapkan perlu dicatat untuk kemudian dibahas di langkah selanjutnya. Peran tutor di sini sangat penting di dalam mendorong mahasiswa untuk dapat berkontribusi di dalam menentukan sebuah masalah. Langkah ketiga, analisis masalah. Analisis masalah. Bukan. Bagi yang menjawab, silakan mengangkat tangan. Silakan. Ini menjawab nomor 4. Apakah pengawasan ada kaitannya dengan turunan yang dialami? Jadi kayak kuliah kemarin sama terakhir itu kan kesehatan berpengaruh dari kesehatan usus juga. Nah, kalau kelelahan itu bisa mengganggu keseimbangan mikrobiota usus. Dalam menganalisis masalah, mahasiswa akan melakukan curah pendapat di mana masalah-masalah yang teridentifikasi dalam langkah 2 tadi didasarkan pada prior knowledge yang telah didapatkan mahasiswa sebelumnya. Tentu hal ini memerlukan pengetahuan yang konkret di mana mahasiswa tidak diperkenankan membuka buku, membuka HP, atau membuka laptop atau tablet. Mahasiswa harus memformulasikan, menganalisis, atau melakukan perbandingan tentang kemungkinan-kemungkinan apa saja yang ada di dalam fenomena atau masalah di langkah kedua tadi. Pada langkah ini juga ada kemungkinan pertanyaan-pertanyaan baru bisa muncul dari hasil jawaban-jawaban pertanyaan dari langkah kedua. Diharapkan mahasiswa mampu mengeksplorasi berbagai masalah tadi sehingga akan membangun pengetahuan yang baru. Langkah berikutnya adalah langkah keempat, yaitu membuat pohon masalah. Nah, teman-teman, kita memasuki langkah selanjutnya, yaitu membuat pohon masalah. Nah, di sini ada pohon masalahnya. Masalahnya itu yang pertama yang menjadi demam dulu, kemudian dicari masalah-masalah yang kita cari itu yang pertama ada dari perut, kemudian di skenario ada mual, muntah, dari otot, terus nafsu makannya kurang. Pohon masalah ada juga yang menyebutnya sebagai skema masalah, adalah ringkasan dari pola pikir dalam bentuk diagram. Mahasiswa melakukan perincian masalah yang berasal dari pertanyaan-pertanyaan di langkah kedua sehingga bisa disusun berdasarkan diagram yang baik. Diagram ini
tidak berasal dari diagnosis, tetapi berangkat dari masalah dan ditulis secara skematik. Contoh soal misalnya pada kasus demam tifoid, di mana peluang utama pasien adalah demam, maka demam adalah merupakan titik pusat dari problem yang kemudian berbagai pertanyaan di langkah kedua terkait dengan demam ini bisa disusun dan dibuat skematik diagramnya menjadi sebuah pohon masalah. Langkah kelima adalah menentukan sasaran belajar. Mahasiswa dapat menentukan tujuan atau sasaran belajarnya didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pada langkah ketiga. Dapat juga mahasiswa melihat kembali nantinya pada pohon masalah apakah ada problem yang bisa diangkat menjadi sasaran belajar. Tentu beberapa mahasiswa mungkin memiliki tujuan yang belajar sendiri yang berbeda, namun tetap pada sasaran utamanya pada tujuan pembelajaran. Langkah keenam adalah belajar mandiri. Belajar mandiri ini merupakan salah satu upaya dari mahasiswa untuk mencari berbagai informasi terkait sasaran belajar yang sudah ditentukan di langkah ketiga. Berbagai informasi itu dapat dicari di buku, di internet, atau dari para dosen yang berperan sebagai narasumber yang tentu dapat dijadikan bahan untuk jawab pertanyaan di langkah. Langkah keenam ini atau belajar mandiri ini berlangsung setelah pertemuan pertama dan sebelum pertemuan. Langkah terakhir atau langkah ketujuh yang dilaksanakan pada saat pertemuan kedua adalah sintesis dan uji diri. Mengingatkan bahwa hari ini adalah langkah ketujuh, yaitu langkah sintesis dan uji diri, di mana nanti kalian akan membahas problem atau masalah-masalah yang belum selesai atau yang menjadi tujuan atau sasaran belajar pada pertemuan tutorial pertama kemarin. Untuk moderator dan modulin ini sudah dipilih, untuk kemudian saya serahkan untuk selanjutnya ke moderator. Silakan moderator memulai. Lanjutkan pembahasan kemarin untuk yang beberapa masalah yang belum terjawab dari teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab? Silakan. Terima kasih moderator, saya Profesor Madina Sakti. Saya izin menjawab pertanyaan nomor 15, apa obat yang mungkin akan diberikan pada dokter. Jadi kalau dari diskusi kemarin itu banyak teman-teman yang berpendapat kalau misalkan gejala yang dialami oleh kasus berikut ini itu adalah karena adanya kuman bakteri dari saluran ini. Tujuan sintesis ini adalah untuk melihat dan melaporkan apa saja hal-hal yang telah dipelajari oleh mahasiswa untuk kemudian diungkap di dalam proses diskusi. Anggota yang lain tentu bisa menambahkan, mengkoreksi, atau membuat pertanyaan baru terkait dengan teori-teori yang telah dikemukakan oleh teman yang lain. Jika ada kesulitan atau ada problem lain yang belum terpecahkan juga pada langkah ketujuh ini, dapat nanti ditanyakan pada saat kuliah pakar. Demikianlah metode 7 jam dalam PBL yang merupakan mekanisme dalam tutorial. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Dr. Didi Sanyoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.